teman-teman pencinta aglonema, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke teman-teman, kita masih berada di Arfi Aglonema. Masih di Tebet, Jakarta Selatan ya. Buat teman-teman mungkin yang nonton video sebelumnya yang di review harga ya kemarin ya. Pada penasaran, kok ada yang apa sih nih di sebelah saya nih? Kok baunya berair gitu ya? Iya. Di wadah gitu. Nah sekarang kita mau tanya ini sedang apa atau tips perawatan apa? Oke Om Romi. Ya. Kamera mungkin bisa mendekat ya. Ini bisa dilihat dulu, diambil gambarnya. Nih kita angkat nih. Tarang tuh. Ini bukan buat miara cupang ya? Bukan. Tadi saya lihat ada cupang soal di meja. Iya. Oke nih. Tuh. Om Romi, mungkin dikasih tahu dulu ini namanya sistem apa gitu. Ya, ini namanya salah satu. Bisa dilihat ya, nih. Salah satu teknik hidroponik. Hidroponik sistem wick system gitu. Wick system itu artinya dia tergenang aja. Tergenang aja, airnya tidak mengalir, airnya statis gitu kan. Nah, jadi saya dulu pelajarin hidroponik karena memang arahnya saya pengen buat aglonema. Gitu. Buat aglonema, ini buat pertumbuhannya. Jadi makan minumnya dia itu ya dari air ini gitu. Boleh deh, ini satu sampel deh. Lihat bawahnya. Akarnya keluar ya? Akar keluar karena akar akan mencari di mana air berasal gitu. Om Romi, saya mau nanya nih ya. Yang saya tahu aglonema itu kan takut air. Orang bilang tuh yang penting air jangan menggenang ya, media poros, air jangan menggenang. Itu sering banget kan kita dengarkan di para suhu gitu atau para senior. Ya. Nah ini air justru menggenang tapi pohon nggak layu atau nggak busuk. Ya yang penting gini, kita ngerti kondisi tanaman gitu. Jadi kalau teknik pemeliharaan yang kering itu oke. Teknik pemeliharaan yang basah itu oke. Teknik pemeliharaan yang tergenang pun oke. Tapi kita harus tahu kondisi tanaman kita. Kalau tadi secara standar aglonema itu suka air, bisa dengan keadaan kering, bisa gitu kan. Cuma dia jangan tergenang, artinya tergenang itu ya kayak medianya itu menggenang, menggumpal. Becek. Nah, tapi kalau dia kondisinya sehat, kalau kayak begini nggak apa-apa gitu kan. Kita harus tahu aja. Pokoknya kalau tanamannya agak-agak yang sakit, ya dia mati juga, tetap mati. Oke, siap. Dan ini air khusus atau air biasa nih? ada campurannya kan hidroponik saya tahu kan ada pupuknya ya, pupuk apa gitulah namanya AB atau apalah. Ada AB mix, AB mix. Kebetulan sebenarnya saya bikin, cuman saat sekarang ini nggak kekejar untuk bikinnya udah berapa lama karena bahannya habis gitu. Bahannya habis, harus order dulu. Oke, siap. Dan nimbangnya itu yang ribet. Gitu. Karena dia kan ada unsur makro, mikro, gitu. Semuanya. Makro dan mikro, dan kalau yang mikro itu kadang ada yang 0,002. Kecil sekali. Timbangan buat yang lebih kecil dari emas. Gitu. Iya. Nah, misalkan kita ganti dengan air biasa, air matang atau air mineral bisa nggak? Bisa. Bisa. Oh ya, satu tips. Apa? Kalau yang di rumahnya ada AC, air AC-nya jangan buang. Air AC-nya buat nyiram, cakep. Emang mengandung apa air AC? Justru air AC tidak mengandung apa-apa. Lebih kalau diukur pakai alat pengukur air TDS gitu ya? TDS atau EC meter. Air AC itu hampir nol. Artinya dia tidak ada unsur apapun. Kalau nggak ada unsur apapun berarti kemungkinan kandungan mineral yang tidak baiknya itu nggak ada gitu. Itu bagus buat penyiraman. Air AC malah bagus ya? Bagus. Wah, kita tampung nih air AC di rumah nih ya. Kadang-kadang saya air AC-nya itu buat tiap hari, nggak boleh dibuang, buat gini ya. Oke, jadi kembali lagi nih. Tadi kan saya tanya menggunakan air matang atau air mineral boleh? Boleh. Kasih nutrisi apa gitu? Atau itu aja? Kalau untuk sehari-hari misalnya pakai pupuk yang slow release, pakai air biasa juga nggak apa-apa. Yang penting dalamnya udah ada pupuk ya? Iya, gitu. Kalau ini kan saya kan memang ada pupuknya sendiri, cuman lagi habis gitu. Jadi Om Romi kita bebas nih ya. Tadi kalau misalkan
air mineral, air matang, pupuknya yang soliris nggak masalah ya? Nggak masalah di dalam sini, cuman nanti apa namanya, sebelum direndam disiram dulu dari atas. Oh iya. Jadi ini kan sistem kayak kapiler, kayak kalau zaman dulu itu kompor. Sumbu. Nah, kompor sumbu. Orang dulu dong. Orang dulu kenapa? Ini lebih dulu. Nah, itu artinya kan air naik ke atas, kapiler. Jadi bagusnya disiram dulu dari atasnya. Iya. Gitu. Ya merambat kalau kita bilang ya. Merambat, gitu. Oke, Apa-apa, bagus. Oke. Air biasa. Jadi satu lagi tips. Apa? Kalau misalnya kita mau pergi lama, Keluar kota. pulang kampung biasanya. Pulang kampung, bener. Bisa pakai sistem kayak gini. Oh iya, karena kan ini ya, takutnya nggak disiram, mati kekeringan. Daripada kita nggak nyiram, daripada kita deg-degan, bisa pakai gini, bisa pakai tatakan pot. Itu kayak yang di sana itu. Udah banyak yang jual tadi. Yang bulat-bulat. Ya, siram dulu, terus nanti penuhin sewadah itu. Yang penting sebenarnya dia tidak tergenang sampai ke sini. Kalau tergenang sampai ke di atas akar itu, antara akar sama batang, nah di situ jangan sampai segitu, di bawahnya lagi lah. Oke, mungkin kamera bisa diambil ya. Jadi di sini ada bolongan-bolongan. Ini biar air nggak melebihi yang ditentukan ya? Iya, kadang-kadang kan kemarin kan hujan tuh. Oh iya, kadang-kadang bisa penuh ya? Penuh. Oke. Kayaknya ini batasnya nggak terlalu tinggi deh, 1 cm deh kalau nggak salah deh. Iya, kalau ini kan karena kita kan memang untuk harian aja. Kalau misalnya buat pulang kampung, buat apa, setinggi ini juga nggak apa-apa. Oh yang gitu. Penting, jangan sampai lebih dari jangan sampai ini. Seginilah maksimal kalau siap. masih bisa direndam. Kalau terlalu tinggi kena batang malah busuk ya, Om? Iya, busuk. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalkan kita mau rawat sampai gede dengan teknik kayak gini, bisa nggak? Selain buat apa namanya? Kan tadi buat mudik tuh, misalkan takut kekeringan. Tapi kita mau pakai teknik ini sampai dia besar, bisa? Bisa. Nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Oke, siap. Oke. Nggak masalah sih, teknik itu banyak. Sekarang teman-teman harus tahu kondisi rumah kayak gimana, gitu kan. Misal kondisi rumah panas gitu kan, dengan kondisi kayak begini, kasih fan Kipas. di dinding, kipas di dinding. Terus kondisi rumah kayak gimana, kita mau pakai model kayak begini, bisa. Terus yang model banyak sekarang di nursery yang modelnya pakai UV, terus penyiramannya jarang, itu juga nggak masalah. Karena dia tahu, mereka tahu, begitu mereka megang atau ngelihat aja dia tahu, oh kondisinya kekeringannya besok masih bisa disiramnya besok, nggak hari ini. Siap. Tapi masing-masing kita berbeda gitu. Jadi kita harus menetapkan dulu kita pakai teknik yang seperti apa. Siap, Om Romi. Terus kalau buat variasi buat ininya ya kitanya aja yang nggak masalah kok. Nah, untuk penyiraman sendiri gimana? Disiram lagi atau enggak? Kalau yang ini sih sampai air habis, ntar tinggal ditambah. Itu sampai habis? Itu belum habis, tadi udah ditambah kan, biar nggak kelupaan. Oke, jadi sistemnya isi ulang aja isi ulang ini ya. Bisa dilihat nih teman-teman nih, kamera. Dan saya nggak saya buang. Jadi airnya kan menguap tuh lama-lama ya, jadi nanti diisi lagi. Jadi udah nggak usah disiram dari atas ya? Dia nggak menguap sih, akar ini akan iya, karena nyedot nih dari si pohon ini minum ya? Iya. Iya benar. Oke. Jadi airnya nyerap ke atas diminum ya. Iya. Ini dengan kondisi yang seperti ini udah berapa lama nih dia main air nih? Ada 1 bulan? Ada nggak? 2 bulan. 2 bulan? Lu malah seger dong ini? Hah? Iya. Malah seger? Iya. Soalnya di bulan puasa kemarin belum ada. Belum ada. Pas habis bulan puasa, habis lebaran. Itu langsung kita bikin, langsung masuk. Berkreasi langsung ya? Langsung. Oke. Ini sih udah lama model kayak gini, udah kita pakai lama. Tadinya kan di sini. Siap. Pakai, kita kembangin yang buat di sini. Makanya kita bikin tinggi. Yang penting satu, kalau mau bikin yang tingkat, kita harus tahu angin. Angin harus dapat ya? Harus los gitu. Dia nggak bisa ditaruh di pojok kalau angin. Kalau yang tingkat-tingkat kayak gini, ini nggak bagus. Udah ke tembok kurang bagus ya? Jelek. Makanya itu ditaruh buat bungkulan tuh. Makanya ditaruh buat bungkulan dan atasnya nggak banyak. Gitu. Kayak dulu kan saya juga sempat tanya sama Om Romi ya, katanya buat pelihara aglonema itu kunci utamanya 3 kata Om Romi. Angin, matahari, satu lagi apa ya waktu itu ya? Media ya, apa ya? Angin, udara, matahari. Angin, udara, matahari. Ya. Jadi kalau itu udah pas ya udah. Udah, enak aja kita. Yang penting nggak ribet, tinggal ditinggal. Udah gitu satu hal. Misalnya kita mempelajari tekniknya, caranya kayak begini, terus kita udah cocok nih.
caranya kayak begini. Melihat orang lain hasilnya bagus, mungkin lebih bagus dari kita. Kita coba lagi dari ulang lagi itu nanti. Oh iya, mendingan yang udah ada dijalanin aja ya. Yang... Tinggal kita memperbaiki dan mengkreasikan berdasarkan kita aja. Oke, siap. Oke, Om Romi, ini saya mau tanya lagi. Ini kan tadi kita salah satu tips penanaman melalui masih kategori hidroponik ya. Iya, nah, saya pernah mendengar itu ada yang benar-benar 100% hidroponik. Jadi pakai yang pipa-pipa bolong dan airnya mengalir kayak hidroponik sayur gitu. Nah, itu gimana menurut Om Romi? Saya udah nyoba sih yang kayak begitu. Udah pernah nyoba ya? Pantes tadi di luar ada pipa-pipa. Udah pernah nyoba? Saya udah nyoba dulu dari awal-awal udah nyoba. Cuman gimana? Sekarang, kelebihan dan kekurangannya maksudnya? Kelebihannya pertumbuhan dia kalau dipakai pipa terus pakai pompa, air muter terus nutrisinya cocok, dia pasti lebih bagus dibanding yang ini gitu. Karena perputaran cepat ya. Karena oksigen yang dihasilkan lebih banyak, oksigen terlalu itu lebih banyak. Cuman satu hal yang harus diperhitungkan oleh orang yang melakukan aktivitas itu, kalau dia bertani untuk dijual, pada saat nanti dia pindah dari pipa itu ke media kan nanti dia harus pakai pot kan. Orang kan membeli kan sekarang kan kebanyakan kan kita pakai pot ya. Kan. Kita kan nggak mungkin lah dibungkus. Iya, itu dia. Nah, itu harus adaptasi. Itu agak lama adaptasinya. Gitu. Iya. Oh iya, jadi ada beberapa pemain hidroponik nih, tadinya dia bermain hidroponik. Ya. Terus dia sekarang bermain aglo, terus mengaplikasikan. Ya nggak masalah. Cuma saya udah nyoba gitu. Jadi paling itu aja. Ya. Jadi yang saya tangkap gini ya, karena hidroponik itu kan air ya. Jadi air. Jadi si aglonemanya itu adalah akar air. Akar air kan cenderung lebih putih dan lebih banyak ya. Nah, kalau kita mau ke media atau ke pot, otomatis harus merubah akar air menjadi akar darat, benar nggak? Ya kan? Sebenarnya sama. Kondisi akar itu sama. Cuman kelebihannya akar air itu kelebihannya gini. Apa? Gimana? Kalau tadi nih yang tadi ada akarnya. Kalau akar yang lebih berendam itu biasanya di sini nih bulu akarnya itu lebih tebal. Oh, gitu. Ada bulunya ya? Ada. Kalau yang di apa? Yang di air apa di darat? Yang di air gitu, bulu akarnya lebih tebal. Oh, kayak bulu-bulu kecil gitu. Kalau yang di darat, yang di media tanam? Di media tanam itu lebih tidak terlihat. Gitu. Mulus gitu ya? Ada. Karena dia kan tidak terendam. Ya, mungkin mikro banget ya, kecil banget ya teman-teman. Oke. Gitu, dan siap. Itu lebih putih. Nah, cuman kan kalau misalnya kita buat sehari-hari buat kita senang-senangan di rumah itu nggak masalah. Oke. Tapi kalau buat jual lagi, kita buat taniin, kita harus menyediakan. Iya benar. Menyiapkan untuk adaptasinya. Gitu, itu doang. Oke, siap. Ya udah. Jadi terserah teman-teman, semua teknik bagus ya. Kalau bener ya. Yang penting kita cari referensi lah. Tapi di sini enaknya kelebihannya kalau kita mau pergi jauh atau keluar kota atau mudik, bisa ditinggal aman lah. Ibarat kata media airnya udah habis juga, ibarat kata ini misalkan airnya habis nih Om. Kan di media masih basah tuh. Masih ada waktu lagi. Masih ada waktu. Seminggu mah kuat lah kurang lebih. Jelek-jeleknya pakai ember-ember kecil. Iya. Masukin gitu. Atau di Tokopot juga udah banyak tuh yang jual Om. Banyak. Praktis banget dan murah juga, harganya kurang lebih 3 ribuan. Iya. Tatakan-tatakan kayak gitulah. Oke. Sip. Tips tambahan dari Om Romi dari Arfi Nursery ya? Arfi Aglonema. Ya. Ini nurserynya maksudnya. Oke. Om Romi ada tambahan buat teman-teman kalau mau merawat aglonema gimana? Mau ngikutin tips ini boleh atau gimana gitu? Tips yang biasa? Kalau menurut saya semua trik itu bagus. Cuman kita harus menyesuaikan dengan hati kita, pikiran kita sama tempat kita, itu aja. Mantap. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Oh, ini pakai ini bagus, belum tentu cocok buat kita. Gitu, iya. Kan. Apalagi yang udah terbukti kita jalanin bagus ya udah itu aja lah ya. Itu aja gitu. Karena saya dari dulu malah ada senior saya yang duluan itu yang hebat banget. Medianya itu top banget gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa cocok untuk saya. Oh, gitu kan. Di dia top ya? Dia dan beberapa teman-teman itu top gitu kan. Iya. Cuman kan kita tidak bisa memaksakan media itu untuk cocok di sini gitu kan. Siap.
Nah, jadi kita yang harus berpikir, yang penting dia cukup air, udara, matahari. Sudah gitu, usahakan kalau misalnya pakai media-media yang seperti biasa itu, lubangnya banyakin lah biar nggak tergenang. Ini juga walaupun dia di bawah juga lubangnya juga banyak tetap. Tuh lubangnya banyak ya. Gitu. Siap. Jadi perputaran oksigen di ini dia juga masih tetap. Oke, cukup kompromi. Oke teman-teman. Terima kasih banyak ya sudah menonton sampai habis. Ya ini bisa jadi masukan aja ya. Ada kalau apa namanya bertani aglonema itu bisa berkreasi, ya kan? Bisa berkreasi kita. Sampai jumpa lagi. Kalau ada salah-salah kata kami berdua mohon maaf dan salam aglonema.